Halo make some noise, ketemu lagi bareng gue di konten Potamu Podcast Tanpa Muka. Gak kerasa udah episode kedua lagi, wah cepet banget. Emang cepet lah, pasti orang bikin kayak gini doang, ngomong-ngomong gak jelas ya kan. Tapi gue mau ngucapin thank you buat kalian yang ngedengerin. Tapi mudah-mudahan ada nilai esensial ataupun pesan moral ya, sedikit apapun, mudah-mudahan ada yang bisa kalian petik ataupun ambil untuk dijadikan bahan pembelajaran agar kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakuin. Ya intinya kayak gitulah ya. Gue nggak tahu ngomong kemana, arahnya kemana, deg-degan. Jadi gini guys, untuk episode kedua kali ini tuh gue nggak ditemenin siapa-siapa, gue sendiri. Dan memang gue khususkan di episode kedua ini gue mau ngomongin tema tentang penyesalan terbesar dalam hidup. Setiap manusia sudah dipastikan pasti memiliki sebuah penyesalan dalam hidupnya masing-masing. Namun mungkin ada juga yang tidak memiliki penyesalan sama sekali. Ya mungkin itu adalah orang-orang yang beruntung. Cuman gue yakin sih pasti mayoritas itu memiliki penyesalan terbesar dalam hidupnya. Kapasitas yang berbeda-beda maupun tingkat penyesalan yang berbeda-beda, yang mungkin itu bisa diartikan oleh diri sendiri gitu. Cara pandang diri sendiri mungkin yang lebih bijak untuk menyikapi penyesalan itu sebesar apa. Nah kayak gitu, dari beberapa penyesalan terbesar hidup yang terjadi dalam hidup gue gitu, gue mau menceritakan satu di antara itu semua, yaitu tentang terjerumusnya gue ke judi online. Nah ini nih, semoga relate dengan kalian atau bahkan kalian yang saat ini masih di dalamnya ataupun sedang menikmati hukuman atas kelakuan kalian. Ya coba dengerin pengalaman gue, mudah-mudahan ya bisa dijadikan pelajaran gitu buat kehidupan kalian agar kalian tidak sama mengalami hal yang sama kayak gue lah, kayak gitu. Nah kita runut 1 tahun ke belakang, dimana persona gue yang masih anti dengan judi, apalagi judi online. Gue nggak tahu orangnya gaptek sebenarnya tuh, tahu ada slot kayak gitu juga ya dari teman-teman gitu, nggak nyari tahu sendiri lah, intinya kayak gitu. Itu pun sebenarnya bisa dibilang terjerumuskan karena rasa penasaran sih. Jadi dulu tuh gua memang sudah lama hidup di tengah-tengah gempuran orang-orang yang doyan judi slot. Cuman gua masih tidak memiliki dasar ataupun tidak memiliki ketertarikan untuk main gitu. Karena ya gue tahu dulu nih, pikiran rasional gue mikirnya kayak gini. Ya namanya judi online ya udah pasti ada orang yang mengontrol di balik itu semua. Jadi ya ujung-ujungnya ya kita pasti kalah, nggak akan menang terus kayak gitu. Dan itu terbukti gitu di dunia nyata pun, di kalangan teman-teman gue termasuk gue, ya itu terbukti semua gitu. Nah kenapa kalau semisalkan memang gue dulunya anti ataupun tidak terlalu aware sama masalah judi online, kenapa tiba-tiba judi ini bisa menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidup gue? Jadi awalnya tuh, gue singkatin aja ceritanya. Jadi awalnya itu gue masih inget bulan September tahun lalu tuh, gue lupa harinya sama tanggal berapa. Yang jelas gue tuh suka ada saldo gantung yang di m-banking gue. Misalkan gue punya 500, nah saldo gantungnya itu suka ada 28.000, 30.000. Kan itu ibaratnya nggak bisa kita tarik ya, makanya ya itu kadang ngegantung di ATM aja gitu, kalau misalkan nggak di debit ke minimarket gitu buat beli apa gitu. Nah sampai momen dimana temen gue bener-bener abis, dan gue ngeliat ya kasihan dia luntang-lantung nyari pinjaman cuman buat main judi online. Ya gue cuman bilang gue punya nih waktu itu kalau nggak salah 28.000 atau 32.000 gitu ya, gue lupa. Yang jelas memang gue kasihin aja ke mereka.
Gua bilang aja ini buat ya udah kalau mau depo pakai aja ini, nggak usah pinjam ke orang lain, yang ini nggak dipakai kok uangnya, nggak usah diganti juga, menang juga buat lu, kalah juga nggak usah diganti. Nah awalnya kayak gitu. Nah dari situ gua mulai tahu mekanisme bagaimana memang uang dari M-Banking itu bisa didepositkan kepada bandar judinya. Nah dari situ gua sengaja pengen tahu gitu, memang bukan untuk tertarik main, cuman ya gue penasaran sengaja emang gimana caranya kita bisa transfer uang segitu terus main dengan harapan kita dapat banyak gitu. Nah akhirnya dari situ gue tahu, terus dimainin lah duit gue. Ternyata dalam beberapa menit memang itu si uang tuh naik. Itu tuh jadi totalnya kalau nggak salah tuh hampir 89.000 lah, hampir 89.000. Nah gue saranin untuk segera diambil atau di withdraw. Cuman itulah penyakit dalam judi itu, kita tidak akan pernah merasa puas jika nominal yang kita dapatkan itu masih kecil ibaratnya. Jadi logikanya itu modal misalkan 28.000 pengen dapat 28 juta lah ibaratnya kayak gitu baru di WD. Jadi kebanyakan yang main judi online tuh kayak gitu. Mereka tuh semangat buat deposit tapi withdrawnya tuh kadang dinanti-nanti sampai akhirnya habis lagi gitu. Nah dari situ ya kejadian lah, habis udah naik 89.000 terus tiba-tiba habis dan mereka uring-uringan, ya gue nggak masalah. Cuman begitu gue pulang ke rumah, di saat gue sendiri dan gue bingung lagi mau ngapain pada saat itu, gue iseng lah, kok bisa ya anak-anak tadi tuh dapat tapi begonya kenapa nggak di WD gitu. Nah gue cobain lah pakai uang pribadi. Gue depo 50.000 dan pada saat itu gue langsung dapet 150.000. Gue tarik, gue banggakan ke teman-teman gue yang lain bahwa nih kalau main judi tuh kayak gini bla bla bla. Jadi kalian tuh nggak ada potensi kalah. Kalau misalkan udah menang, udah profit, udah WD aja udah. Wow, gue dengan sombongnya mengatakan itu kepada anak-anak dan gue nggak tahu bahwa ternyata hari itu adalah hari dimana hidup gue udah 180 derajat itu langsung berubah dan gue langsung masuk kepada lubang yang sangat mengerikan. Nah habis gitu gue mulai kecanduan, main terus tiap hari. Singkat ceritanya gue main dengan nominal depo yang masih kecil 50.000, 100.000, paling gede itu dulu ya 100.000 lah intinya kayak gitu. Cuman karena memang jujur gue di awal itu selalu dikasih menang, jadi otomatis berhenti tuh gue nggak mau sama sekali gitu, karena ya udah ngerasain kayak kita mau beli barang yang nggak terlalu penting tapi memang kita pengen beli, ya gue ngandelinnya uang dari situ gitu. Jadi beberapa barang yang gue pengen tuh terus-terusan kebeli, akhirnya benar-benar gue makin candu dan ngerasa kayak ini tuh memang profit banget gitu, mata pencarian yang nggak ada ruginya. Gue mikirnya dulu kayak gitu sampai momen dimana gue terpacu untuk membeli barang yang memang dulu gue ngerasa mustahil bisa beli dari uang kerja. Ibaratnya nggak mustahil sih, cuman memang kalau pengen dapetin barang itu gue harus kerja berapa tahun dulu baru bisa beli. Nah gue coba tingkatin lah. Pada saat itu kebetulan gue ikutan arisan yang memang gue dapetnya itu total sekitar 30 jutaan lah, cuman memang nggak semuanya langsung dapet, dituntut gitu, ada 10 juta dulu, ada 5 juta dulu. Nah gue pakai yang 10 juta lah. Yang 10 juta itu tanpa gue sadari gue mainin secara brutal ya, dengan nominal pasang taruhan yang gede. Ternyata uang gue habis dan di situ gue ngerasa kayak wah sumpah deh, gue pokoknya pengen balikin uang yang 10 juta tadi yang kalah. Kalau misalkan udah balik gue janji gak akan main-main lagi, udah gue berhenti, yang penting duit gue balik. Nah itu adalah mindset seorang penjudi, khususnya judi slot menurut gue. Jadi awalnya itu ketika mereka kalah, mereka kenapa main lagi bukannya berhenti, itu karena mereka penasaran ingin ngebalikin lagi uang yang udah memang ditarik sama bandar gitu. Nah itu sebenarnya yang memotivasi orang-orang tuh selalu depo tuh ya pengen balikin uang modal mereka gitu seperti awal. Nah begitupun itu terjadi ke gua. 10 juta habis, gue depo lagi 5 juta, ternyata 5 juta habis. Sampai akhirnya ya gue cari duit, gue dapet. Dan singkat ceritanya tiba-tiba di kondisi gue memang saat itu lagi candu-candunya itu, gue dikasih kemenangan terbesar pertama itu 18 juta. Dan gue itu kondisinya lagi di
lagi nemenin teman gue live musik di kafe. Jadi di saat teman gue ngamen di kafe gitu ya, akustikan, gue masih main judi. Tapi emang pas saat itu gue dapet uang yang lumayan gede banget ya, 18 juta mah gede gitu kan, bagi gue pribadi mah gede. Di situ gue lompat lagi nyanyi pun mic-nya gue ambil, gue tiba-tiba nyanyi ya karena gue dapet uang yang gede gitu. Sampai akhirnya gue balik ya, biasalah pakai jajan sama anak-anak, tapi dengan catatan gue nanya dulu ya, nggak menjerumuskan maksudnya siapa. Gue jujur bahwa gue dapat uang ini nih, uangnya nggak halal, gue dapat dari judi. Siapa yang maksudnya mau pakai uang ini, kalau enggak pun nggak apa-apa gitu, gue masih punya uang halal buat neraktir mereka. Dan ternyata memang ya mayoritas mereka tidak masalah. Akhirnya ya kita jajan lah pokoknya. Habis dari situ gue sampai kebeli motor Ninja 2 tak. Gue masih ingat harga 16 juta kalau nggak salah tuh, gue COD. Wah, dengan bangganya gue memamerkan motor Kawasaki impian gue 2 tak itu ke temen-temen gitu. Gue sekarang sukses guys, sudah bisa beli motor Ninja nih, yang dari dulu kita pengen tapi susah kebeli karena memang kita semua itu miskin. Nah, kayak gitu tuh. Habis itu singkat cerita, gue dengan kecanduan yang makin ekstrim. Dari situ gue main udah logikanya udah parah banget, karena nominal yang gue depo dan gue pasang taruhan itu udah gede banget lah, udah jutaan gitu. Yang dulunya cuman berapa ratus perak itu beli spin cuma 20.000, sekarang udah berani sampai 1 juta 2 juta sekali pencet atau sekali beli spin. Dari situ singkat cerita lagi, gue dikasih kemenangan dengan total 23 juta. Kemudian gue dikasih kemenangan dengan total 34 juta. Dan semakin hari gue semakin jaya karena gue dapat lagi 50 juta. Nah, ketika dapat 50 juta itu gue udah ngerasa benar-benar gue nggak pengen cari uang dalam jalan lain. Gue pokoknya pengen di sini, dan gue udah ngerasain kayak ternyata memang kita ketika banyak uang itu pasti dihargain sama orang. Itu adalah kenyataan yang sebenar-benarnya. Mau dibantah seperti apapun, misalkan uang itu tidak menjamin kebahagiaan, tapi memang pada faktanya uang itu bisa membuat orang yang memilikinya itu akan bahagia, entah dengan cara apapun ataupun dengan membelanjakannya. Intinya kayak gitu. Dan gue berani bilang bahwa harga diri manusia itu bisa dibeli dengan uang. Gue percaya karena gue mengalami, dan gue bisa dibilang gue memahami konsepnya seperti apa gitu. Nah, habis dapat 50 juta itu, ya gue ngerasa kayak ini bakalan udah stuck nih, karena gue nggak kepikiran bahwa gue bakal bisa lebih gede dapat dari si 50 juta itu. Tapi adrenalin masih terpacu dan gue terus-terusan aja main. Sampai akhirnya tuh yang jadi bingungnya adalah kalau misalkan ditotalin itu uang selama judi yang gue dapet itu kan hampir 100 juta. Tapi barang yang sisa itu malah nggak ada. Malah semakin hari semakin gua ngabisin barang pribadi gua, apa yang harus gue jual buat depo, siapa yang harus gue pinjemin buat depo, kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ngutang juga ke orang lain, malah nyusahin orang lain. Gue mengakui bahwa emang penyakit judi itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain gitu, termasuk ya diri gue pribadi sampai saat ini gitu. Maksudnya sampai saat ini masih punya tunggakan ke orang lain ya, bukan masih suka main kayak gitu. Abis gitu gue itu pokoknya waktu kejadian itu tuh total jadi gue punya hutang berapa juta gitu, pokoknya hampir 12 juta lah. Uang yang udah dapat habis nih, barang yang udah dapat juga udah habis. Jadi singkat ceritanya memang tinggal hutang 12 juta. Nah, gue gimana caranya gue harus bisa membayar ini dengan uang kayak gitu lagi, karena kalau dari uang kerja gue nggak mau, karena ya gaji ya buat masa depan, tadinya kayak gitu. Habis gitu gue memberanikan lagi, ketika gue punya hutang 12 juta gue pinjam lagi lah ke teman gue, itu sebesar kalau nggak salah tuh 5 juta. Nah, dari uang 5 juta itu terkumpul jadi sekitar 30 juta harusnya pikiran normalnya, karena itu bisa menutup semua hutang, harusnya berhenti ya.
Nah nggak tahu kenapa dari 30 juta itu gua malah makin terpacu adrenalin untuk gimana caranya atau menghabiskan rasa penasaran gua gimana kalau semisalkan gua sekali mencet itu 10 juta. Nah jadi totalnya itu kan ada 30 juta. Nah otak gue itu udah pokoknya udah terkikis lah, udah tumpul, udah bego gitu. Nah 30 juta itu gue udah siap ngadepin semua resiko gitu kalau misalkan 30 juta ini habis. Makanya gue berani sekali mencet itu 10 juta. Pencetan pertama itu dari pasang pertaruhan 10 juta cuman balik 700.000. Yang kedua cuman 1.200.000, berapa 1.200.000 lah intinya kayak gitu. Nah yang terakhir memang ini gue dikasih napas untuk merasakan kebahagiaan dulu mungkin ya beberapa saat itu. Nah untuk pencetan terakhir itu sekali mencet 10 juta itu gue dapet max win lah guys, benar-benar itu tuh dapat max win dan total yang gue dapet adalah 500 juta. Oh gila, lo bayangin umur saat itu 23 tahun dan gue udah megang uang 500 juta di rekening. Gue bener-bener dapat 500 juta dan ya gue gak akan sedetail mungkin ceritain alokasi uang 500 juta itu ya. Intinya gue beliin barang-barang lah kayak mobil, motor, barang-barang yang lain. Ya adalah sedikit gue ngebantu orang buat bayarin hutang kayak gitulah, pinjem-pinjemin gitu. Dari 500 juta itu tuh ya gue menikmati harta gitu, tapi bukan menikmati momen ya. Nih yang harus digarisbawahi di sini adalah gue pada saat itu menikmati harta bukan menikmati momen, karena itu adalah dua pengertian yang beda. Singkat cerita ya gue punya mobil, gue punya segalanya ya, intinya gue bisa hura-hura poya-poya. Tapi yang paling penting pada saat itu adalah terserah kalian percaya atau enggak. Justru ketika gue dapet 500 juta hidup malah jadi ngambang. Kenapa gue bisa bilang hidup gue ngambang? Karena mungkin level kebahagiaan yang gue rasain itu tuh benar-benar maksimal hari itu terjadi gitu. Ketika dapat 500 juta tuh ya happy gitu. Kalau misalkan dianalogikan dapat 500 juta itu kebahagiaannya 100% misalkan. Nah pada hari itu tuh gue habisin semua gitu 100%. Nah jadi untuk menjalani hari-hari berikutnya sudah ada mobil, sudah ada uang kayak gitu, nongkrong sama temen yang biasanya gue bahagia dan gue ngerasa nyaman banget, itu tuh udah berubah, udah ngerasa kayak ih apaan sih nongkrong ini doang, gak bisa apa kita karaokean, gak bisa apa kita pesta party kayak gitu. Nah itu tuh terjadi dalam hidup gue sampai titik dimana bener-bener ngerasa kayak nongkrong biasa itu udah bener-bener gak ngaruh dan gak berimpact apa-apa ke gue gitu. Gak ada asupan nutrisi kebahagiaan dalam diri gue. Sampai akhirnya ya hidup gue gak normal gitu. Gue poya-poya, gue masih main judi gitu. Nah, pokoknya dengan siklus kehidupan yang makin berantakan dan makin hancur, gue sempat mendengarkan omongan dari ya beberapa orang lah, maksudnya ya mereka pasti bilang udah kan lu udah punya semuanya nih, mau ngapain lagi lu masih main. Ya intinya apa yang lu pengen selama ini sekarang hari ini udah tercapai, jadi lu nggak usah main-main lagi. Nah dari situ gue sedikit kebuka pemikiran gue dan pada akhirnya gue memutuskan benar-benar untuk berhenti. Gue cuman menjalani hidup normal seperti biasanya, cuman perbedaannya mungkin sekarang gue punya fasilitas yang lebih oke gitu kan, buat nongkrong, buat kehidupan sehari-hari gitu. Gue cuman bertahan 1 bulan karena memang balik lagi gue bener-bener ngambang, hampa, dan bahkan jadi frustasi malah punya harta segitu banyaknya dari judi itu. Nggak tahu kenapa gue susah ngejelasinnya. Ini bener-bener harus, kalau pengen ngerti tuh harus dialamin sendiri sih, tapi janganlah. Intinya gue bener-bener gak bisa ngerasa bahagia sama sekali selama 1 bulan, apalagi di kondisi gue berhenti main judi. Nah dari situ gue mulai main lagi. Dari situ agak mendingan tuh, agak ada masukan nutrisi yang masuk ke dalam diri gue, dan gue sedikit merasa bahagia karena gue balik lagi ke jalan yang memang sangat-sangat gelap. Gue karaoke, gue
ini tuh ya lu tau lah, ada uang kayak gitu, gua aneh-aneh terus main judi. Nah dari situ gua mau ngerasa bahagia lagi, tapi dengan jalan yang salah. Dan pada saat itu gua mulai kehilangan kesadaran lagi. Gua main dengan brutal sampai akhirnya semua itu habis. Ini gua singkatin aja ceritanya ya, bener-bener habis. Mobil gua jual, motor gua jual, sampai HP yang gua pakai pun gua jual buat gimana caranya memuaskan hawa nafsu gua untuk bermain judi. Gua jual semuanya dan habis. Malah yang paling parah adalah gua nimbulin hutang dari semua itu. Hutang gua lumayan gede lah, gua nggak mau sebut, cuman dia lumayan gede. Nah dari situ hukuman yang gue rasain bener-bener bertubi-tubi. Karena apa? Karena pada saat itu awal mula dimana orang-orang terdekat gue itu semua menjauh, semua benci, semua ilfil, dan bahkan sahabat-sahabat terdekat gue pun banyak yang malah balik ngehujat gitu. Dan itu adalah serangan mental paling dahsyat yang gue alamin. Jadi beberapa bulan ke belakang itu gue bener-bener jadi pribadi yang gak bisa buat ngobrol sama orang lain, karena terlalu banyak beban pikiran di otak gue tentang bagaimana cara gue harus melunasi hutang. Dan di sisi lain bagaimana tajamnya omongan-omongan teman-teman gue gitu terhadap gue ya, karena gue telah memakai uangnya dan gue belum bisa balikin sampai hari ini ya. Sampai hari ini gue belum bisa balikin ya, cuman sekarang alhamdulillah pikiran gue udah normal dan gue kerja untuk melunasi itu semua. Pembelajaran di sini adalah bagaimana hari ini gue menjalani hari-hari memang hanya untuk didedikasikan untuk membayar itu semua guys. Awalnya gue ngerasa kayak anjir, nggak ada ini lagi nih, nggak ada cahaya lagi dalam hidup gue nih. Gue nggak mungkin punya kesempatan ataupun peluang hidup normal lagi, dan kayaknya gue harus memutuskan untuk mengakhiri ini semua deh, kayak gitu. Gue sempat berpikiran kayak gitu. Cuman untungnya adalah pada saat gue bener-bener rapuh, bener-bener gak ada pegangan ya, karena gue ngerasa kayak hina pada saat itu dengan hujatan orang-orang. Ada beberapa kejadian yang benar-benar bikin gua mikir bahwa semisalkan gua mengakhiri hidup di dunia, ketika gua balik ke tempat asal gua pun belum tentu hidup gua bakal jadi kayak udah gitu selesai di dunia, punya masalah udah tinggalin, kita pindah ke dunia lain lah ibaratnya kayak gitu, dan selesai, nggak ada hukuman apa-apa. Tapi gua ngerasa kayak memang ceramah-ceramah yang sering kita lewatin itu sebenarnya adalah hal yang paling penting banget gitu. Karena dari ceramah-ceramah itu yang nyelamatin hidup gue sampai akhirnya gue punya motivasi lagi gitu. Dengar satu penggalan hadis yang intinya bener-bener nusuk banget ke dalam diri gue, sampai akhirnya gue legowo dan gue siap menghadapi semua rintangan, semua cercaan dan semua cacian yang gue timbulin dari permasalahan gue. Dulu gue gak pernah nganggap bahwa masalah ini tuh ada hikmahnya. Gue gak pernah nganggap sama sekali hikmah itu ada. Tapi ketika gue mendengar beberapa ceramah itu, dan itu benar-benar masuk ke dalam diri gue benar-benar mulai menemukan hikmah dari sebuah masalah. Dan bahkan hikmah itu adalah hikmah yang selama ini gue cari selama perjalanan hidup gue gitu, yang mungkin gak akan pernah gue temuin ketika hidup gue normal gitu. Karena pada saat di kondisi normal ya hidup gue gak akan sampai terpuruk, dan pada akhirnya gue mencari hikmah seperti apa yang sebenarnya gue pengenin dalam hidup. Mungkin kalau hidup gue normal ya udah gitu, normal aja, plet aja jalan ke depan kayak gitu. Tapi karena permasalahan ini gue agak bersyukur juga. Bukan agak sih ya, gue bersyukur juga karena gue menemukan poin-poin hal-hal penting yang benar-benar selama ini gue cari, dan harusnya ini gue lakuin dari dulu sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kesimpulannya adalah
langsung kesimpulan nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan lu nangkap lah intinya dan kesimpulannya adalah memang kalian harus percaya bahwa dalam setiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Hikmah itu bakalan memecut kalian atau memotivasi kalian, bahkan menekan kalian untuk berjalan lebih jauh lagi, melihat lebih luas lagi, dan berjuang lebih kuat lagi. Karena memang bisa jadi masalah akan membukakan cakrawala mata kalian melihat bagaimana peluang-peluang yang selama ini kita biarkan ataupun kita anggurkan. Kayak gitu. Dan buat kalian yang saat ini di kondisi yang benar-benar kalian ngerasa terpuruk, apalagi masalah ekonomi, tetap menurut gue tetap harus bersyukur dan harus berjuang sih. Berjuang, bersyukur dan berdoa itu memang betul adanya gitu, bukan hanya bualan semata gitu. Karena pada saat kita ngerasa rapuh, kita ngerasa banyak masalah dalam hidup dan kita menyerah, ya udah ending lu udah ketahuan, lu bakal mati jadi sampah gitu. Tapi ketika kita masih punya harapan, masih punya motivasi tentang doa, perjuangan, dan memang ikhtiar yang lebih dikencangkan, itu malah jadi punya peluang bagus gitu. Pokoknya lu harus banyak-banyak cari ini deh, yang punya masalah saat ini ya, cari perbandingan deh. Kalau pengen ini ya, kalau pengen memunculkan motivasi buat lanjut bertahan dan berjuang, lu harus banyak cari perbandingan deh. Perbandingannya apa? Sekarang lu identifikasi masalah lu tentang apa. Kalau misalkan memang masalah lu tentang sebuah kayak gue lah, kalau misalkan permasalahan lu tentang hutang, di sekeliling kalian pasti banyak orang yang jauh lebih susah keadaannya tapi masih semangat untuk berjuang dan bertahan. Nah itu pasti ada tuh. Entah itu misalkan lu punya hutang 50 juta, ternyata teman lu punya hutang 70 juta. Entah lu misalkan lu punya hutang tapi keadaan di rumah lu normal, maksudnya lu masih bisa makan, keluarga lu masih bisa makan, keluarga lu masih tidur di kasur di tempat yang enak gitu. Sedangkan teman lu yang memang misalkan gak punya hutang tapi setiap harinya harus mikirin gimana caranya gua ngasih makan ke keluarga gua, gimana caranya tiap hari keluarga gua gak sampai terkena air hujan ataupun punya tempat tinggal yang layak untuk didiami. Nah, permasalahan orang tuh pasti beda, kapasitasnya, porsinya, permasalahan orang itu berbeda-beda gitu. Nah salah satunya untuk bersyukur adalah carilah perbandingan yang memang itu dapat memotivasi kalian untuk tetap berjuang dan tetap bertahan gitu. Karena banyak sekali di luar sana, bahkan di lingkungan sekitar lu, memiliki masalah yang lebih besar, namun mereka masih tetap dengan enjoy dan masih tetap dengan semangat untuk menjalani kehidupan mereka kayak gitu. Ya inti poin besarnya adalah ya jangan nyerah gitu aja. Dan kalau misalkan lagi punya masalah, ya bukan lu aja, banyak gitu orang di luar sana pasti lebih gede masalahnya daripada lu. Jadi lanjutin hidup, tetap semangat, lakuin apa yang sebelumnya lu gak pernah berani untuk lakuin. Nah lakuin dari sekarang. Pokoknya jangan sampai lu nyesel ketika suatu saat lu udah mencapai titik, ibaratnya titik jenuh dan benar-benar titik dimana lu ngerasa hidup lu membosankan. Jangan sampai lu menyesal karena belum pernah melakukan apa yang sebenarnya pengen lu lakukan gitu. Kayak gitu contohnya lah, sorry ngomong gua agak belibet ya, cuman mudah-mudahan kalian bisa menangkap. Ya contohnya kayak gua, saat ini gua lagi sedang gemar-gemarnya bikin karya. Kayak gitu ya, kayak podcast ini kan bisa dibilang karya juga gitu kan. Gua nggak terlalu berharap maksudnya banyak yang dengerin ataupun banyak yang notice tentang konten gua gitu. Cuman gua lebih berharap ketika memang suara gua ini sampai kepada pendengar, berapapun itu jumlahnya, itu dapat merubah mindset ataupun cara pandang dia dalam menghadapi masalah. Minimal permasalahan yang gua share hari ini akan menjadi sebuah perbandingan antara masalah
gue dan masalah dia gitu. Jadi seakan-akan memang masalah gue lebih besar daripada lu yang saat ini lagi ngedengerin podcast gue. Nah kayak gitu mungkin guys. Mudah-mudahan ya ada pesan yang bisa kalian petik gitu ya. Kalau semisalkan memang apa yang gue sampaikan memang nggak bisa kalian tangkap, ya gue mohon maaf juga gitu. Gue masih belajar gitu. Semangat gue lagi tinggi-tingginya, tapi skill dan kemampuan gue lagi rendah-rendahnya gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya gue bisa balance gitu. Dan seandainya kalau kalian pengen sharing ya gue ini banget, open banget gitu. Ada kan Instagram gue nanti ya adalah di YouTube-nya, nanti lihat aja Instagram gue apa, lu DM-in aja permasalahan lu apa, siapa tahu ya kita bisa sharing gitu, kita bisa mencari perbandingan mana nih yang lebih susah dari kita bikin komunitas orang-orang susah akibat kelakuan sendiri. Oke gitu aja lah guys ya. Thank you buat orang-orang yang masih mau dengerin gitu, apalagi nih baru episode 2 ya. Emang rentan-rentannya gue banyak bikin kesalahan dan ketidaknyambungan dalam narasi gue. Mudah-mudahan kedepannya gue bisa lebih baik lagi. So thank you buat kalian semua, sampai jumpa di episode berikutnya, bye bye.